akan mengikuti sharing dari dua orang. Ini kawan saya ini dua-duanya. Ya, kalau urusan senior di lab mungkin yang paling duluan masuk saya, tapi kalau dari usia kayaknya yang berdua ini lebih senior dari saya gitu ya. Apalagi dari posisinya sekarang di universitas masing-masing juga memegang jabatan yang cukup penting gitu ya. Yang pertama adalah Pak Eri Soehartanto. Ini apa Pak sekarang di Departemen Jurusan Teknik Pengairan ya, Universitas Brawijaya. Beliau ini S3-nya dibimbing oleh Pak Budi. Waktu itu kita sering jalan-jalan ke Cindanau ya, rame-rame itu. Sampai ada kasus didatangi polisi juga di penginapan. Ya itu dinamika waktu itulah. Jadi nanti Pak Eri itu akan menyampaikan mengenai sebentar saya cek dulu judulnya, ini mengenai analisis desain banjir untuk perencanaan infrastruktur. Nah, kemudian yang kedua adalah Pak Berti atau Profesor Berti Sompi. Nah, beliau ini S3-nya juga dibimbing Pak Budi. Relatif belakangan, tapi beliau ini luar biasa. Sekarang sudah menjadi guru besar di Universitas Samratulangi, jurusan Teknik Sipil, dan juga rektor ya Pak Berti ya, Universitas Kristen Tomohon kalau nggak salah ya. Iya. Iya. Tapi sekarang udah Pak, udah cuman PLT setahun. Sudah sempat buat akreditasi, sekarang staf khususnya Pak Gubernur. Oh baik. Ya, Tapi bagaimanapun tetap luar biasa ya. Jadi kita pagi ini akan akan mendapatkan sharing dari kawan-kawan atau dari senior atau dari bapak-bapak yang luar biasa ini. Nah, kalau di flyer itu sebetulnya nama pertama Pak Eri Soehartanto. Tapi yang tadi ngobrol-ngobrol kaitannya kita mau coba dulukan Pak Berti ya. Jadi Pak Berti akan memberikan presentasinya pertama kali dengan judul analisis dan desain embung untuk mengatasi kekeringan di lahan pertanian. Begitu ya Pak Berti ya. Jadi ya, kita langsung saja supaya lebih cepat. Silakan Pak Berti untuk memulai presentasinya. Ya, Nanti bagi yang ingin bertanya langsung, silakan langsung, maksudnya tidak menunggu selesai ya. Silakan nanti mengetikkan di chat. Ya. Silakan Pak Berti. Ya, share screen-nya udah ya. Sudah Pak, bagus. Ya, saya buat slideshow-nya dulu. Ini yang muncul masih layar ini Pak, layarnya Bapak. Sudah mungkin ya. Sudah, mungkin di mana ya? Sudah ini, udah keluar di display layar settingnya saya. Pak, di bagian atas kan ada display setting tuh. Nah itu diklik. Ini sudah belum? Belum. Coba ke display setting dulu Pak. Karena ini yang muncul layar presenternya, bukan layar yang disajikan di kami gitu di Zoom-nya. Di display setting Pak. Diklik coba. Display setting. Sebelahnya yaitu. Ya. Diklik itu ada duplikat aja yang bawah Pak. Oke. Supaya belum. Udah begini. Sip, bagus. Silakan Pak. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Jadi sesuai dengan judul, jadi analysis and design of
embung to overcome drought in agriculture land. Kita lihat embung sendiri ada berdasarkan buku pedoman teknis konservasi air melalui pembangunan embung yang diterbitkan oleh Direktorat Pengelolaan Air Irigasi Kementerian Pertanian 2011 adalah bangunan konservasi air berbentuk cekungan di sungai atau aliran berupa urugan tanah, urugan batu, beton, pasangan batu, ada geomembran atau geotekstil yang dapat menahan dan menampung air untuk berbagai keperluan. Nah, embung merupakan kolam besar yang dibuat untuk menampung air baik yang berasal dari hujan, limpasan permukaan maupun mata air. Tujuan pembuatan embung sendiri ini selain untuk menyediakan cadangan air, terutama untuk mengantisipasi kekeringan di musim kemarau, juga dapat berfungsi mengatasi genangan yang tidak terkendali di musim hujan atau banjir. Jadi ada manajemen kekeringan sekalipun juga bisa digunakan pada saat sebagai pengendali banjir. Embung yang tidak dilapisi bahan kedap dapat meresapkan air permukaan mengisi aquifer dangkal yang ada di bawahnya. Nah, berbagai embung banyak dijumpai di Indonesia yang dirancang dan dibuat sesuai peruntukannya. Sebagai contoh di Jawa Timur dijumpai ada lebih dari 150 embung. Ini dalam buku Profesor Budi Indra Setiawan 2016 yang berjudul Penentuan Lokasi Rancangan dan Pembuatan Embung Pertanian, upaya menghadirkan solusi permanen mengatasi krisis kekeringan yang diterbitkan oleh Balai Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Lahan Pertanian dan Bahan Penelitian dan Pengembangan Pertanian. Nah, ini bisa dilihat di sekitar Jawa Timur sampai dengan Madura tentunya. Jadi desain penelitian yang coba kita buat di sini adalah masalah tentang krisis air, kemudian penyelidikan pendahuluan, studi literatur, tinjauan pustaka, kemudian analisis dan desain embung, kemudian ini penentuan lokasi, tempat, waktu, alat bahan, dan seterusnya, kemudian perancangan embung, mulai dari rancangan embung, kolam kuras, dan seterusnya. Kemudian pembuatan embung dengan jenis material yang ada yang sudah disampaikan di awal tadi. Di sini contoh pengembangan dengan menggunakan geomembran atau geotekstil. Kemudian pengisian air. Nah, ini contoh yang dari buku yang saya katakan tadi. Jadi penentuan lokasi wilayah yang dikaji untuk lokasi embung yang potensial dilihat dari aspek biofisik secara geografis. Kemudian jenis tutupan lahan yang dominan, kemudian kemiringan lokasi. Ini sangat menentukan. Itu misalnya yang seperti contoh di buku yang saya menjadi rujukan, itu 13% sampai dengan 7,5% atau lebih. Kemudian bahan dan peralatan. Ini bahan yang dipersiapkan antara lain peta lokasi, sumber peta citra Google atau Google Earth, peta digital tutupan lahan, peta digital kontur, dan ada peta curah hujan. Kemudian peralatan yang digunakan itu patok, bambu, dan seterusnya, GPS. Perangkat lunak yang digunakan boleh server atau CAD atau dan Microsoft Office. Kemudian interpretasi peta topografi dan peta tutupan lahan untuk menentukan rencana lokasi
perencanaan embung, kemudian observasi lapang untuk melihat kondisi biofisik lokasi, tutupan lahan, elevasi, lanskap, dan lain-lain, terutama di sekitar rencana lokasi. Kemudian penentuan benchmark koordinat dan elevasi menggunakan GPS, pemetaan lahan, surveying menggunakan teodolit, dan seterusnya peta kontur dengan skala 1/1000 menggunakan server boleh, AutoCAD dan lain-lain, dan pengembangan arah aliran air permukaan menggunakan server juga, penentuan lokasi tempat aliran permukaan berkumpul menggunakan server 10, estimasi luasan genangan, kalau di sini contoh hujan harian dengan periode ulang 5 tahun. Penentuan kedalaman genangan rencana, perhitungan luas volume genangan. Ini contoh yang kemudian diperoleh dengan hasil 3 dimensi, hasil pemetaan lahan. Kemudian kita bisa menetapkan peta arah aliran air. Arah aliran air hujan yang jatuh di lokasi perlu diketahui. Untuk mengetahui arah aliran tersebut dibutuhkan peta kontur, kemudian dengan menggunakan data grid yang sudah dibuat sebelumnya, maka dapat diprediksi arah aliran air. Nah, di sini kemudian bisa ditunjukkan lokasi, tempat, dan luas. Ini ada 3 bagian, tentunya kita pilih di bagian hulu, daerah A dan B. Embung yang dibangun di hulu mempunyai jangkauan daerah irigasi yang jauh lebih besar serta energi potensial gravitasi yang tinggi tentunya, sehingga dapat menekan biaya operasional distribusi air. Dan luas embung ditentukan berdasarkan ketersediaan lahan dan penyesuaian kontur di lokasi. Kemudian perencanaan embung ini ada peta lokasi dan data soil investigasi, ini tanah, sondir, boring, dan data muka air tanah. Peralatan yang digunakan kita ukur laptop, komputer. Kemudian tahapan kegiatan itu pertama melakukan pengukuran lahan sesuai dengan lokasi embung yang telah ditentukan. Kedua, melakukan perancangan desain embung sesuai dengan kondisi lahan dan volume yang direncanakan. Kemudian melakukan perancangan desain embung dengan menggunakan geomembran atau geotekstil sebagai lapisan kedap air. Ini contoh yang saya buat, site plan berdasarkan lokasi yang direncanakan ini di sekitar IPB waktu saya di lab di bawah bimbingan Prof. Budi ini tahun 2007. Saya coba membuat ini lokasinya, lokasi Cemungan. Kemudian kita perbesar seperti ini sehingga untuk flowchart perencanaan desain ini adalah dengan data topografi dan soil investigasi. Kemudian ada data sekunder yang saya dapatkan dari buku atau tesis kalau saya tidak salah ini di bawah bimbingan Pak Irizal, M. Idham. Nah, kemudian kita satukan di sini, di mana untuk analisis geoteknik dan diskusi ini kita melihat stratigrafi, daya dukung, bearing capacity, compression atau consolidation, dan analisis stabilitas lereng. Kemudian water balance. Nah, analisis stabilitas lereng karena kita melihat kalau kemiringan lereng airfield dam atau embung itu sudah di jarak ketinggian lebih dari 5 atau 10 meter, itu harus kita buat analisis kestabilitasan lereng atau slope stability analysis. Kemudian kita turun kepada model desain airfield dam atau embung dan konklusi atau menentukan hasil desain. Ini yang bisa saya tunjukkan
kegiatan yang dulu dilakukan di cekungan IPB dalam perencanaan embung tadi. Ini hasil topografi, kemudian rainfall average dan daily evaporation ini kita dapatkan dari data BMKG Bogor, dan ada referensi juga dari Atang Sanjaya, tapi kita menggunakan yang data BMKG itu 30 tahun, dan ini kita dapatkan rainfall average dan daily evaporation-nya. Kemudian difference rate of rainfall dan daily evaporation ini kita lihat ada musim kemarau dan ada musim penghujan di sini. Yang kemudian setelah itu kita bisa dapatkan prediksi curah hujan sampai dengan 10 tahun. Jadi seperti ini. Dan kemudian bisa ditentukan untuk embung dengan water surface dan volume berbanding dengan kedalamannya air. Ini cukup baik yang kita dapatkan. Kemudian prediksi waktu itu tahun 1999 sampai 2008 untuk water level mulai dari overtopping, outflow sampai maksimum water level yang kita dapatkan. Nah, kemudian kita masuk dalam analisis desain tubuh bendung. Di sini kita dapat dari hasil di lapangan tadi yang kondisi untuk lokasi di kampus IPB itu yang dekat Fakultas Perikanan, ada cekungan di situ. Di situ ada butir halus, tanah berbutir halus, fine sand, kemudian ada soft clay, dan ini desain tubuh bendungnya, tubuh embungnya maksudnya. Ini kita lihat hasil dari parameter analisisnya dari hasil pengujian unsaturated soil, kemudian saturated ada hydraulic conductivity, permeability horizontal dan vertikal, dan seterusnya yang modulus, kemudian kohesi, sudut geser dalam, dan diletansi. Ini untuk masuk di dalam perhitungan. Sementara alat yang kita gunakan di sini ada alat pengujian konsolidasi untuk mengetahui menghitung kekuatan tanah dan seterusnya dengan parameter yang sudah kita tetapkan sebelumnya. Dari alat ini yang kita kembangkan dari American Society for Standard Testing Material, kita mengembangkan dengan alat uji konsolidasi cepat. Dan setelah selesai dari hasil penelitian ini, saya sementara menunggu hasil pemeriksaan paten dari alat konsolidasi cepat. Ini sudah masuk mulai dari 2018 dan sudah masuk pada pemeriksaan substantif paten pada tahun kemarin untuk alat yang satu ini. Hasil yang kita peroleh dari tujuan penelitian yang kita dapatkan dengan menggunakan kerangka pikir seperti ini, menggunakan metode Bishop untuk kestabilan lereng. Dan yang perlu diperhatikan juga karena sekarang bangunan apapun yang lebih dari 2 lantai atau bangunan non struktur harus dilakukan perhitungan gempa dengan tata cara perencanaan ketahanan gempa untuk struktur bangunan gedung dan non gedung SNI 1726 2012. Nah, ini kita coba juga kita masukkan di dalam perencanaan karena sudah merupakan aturan standar untuk menambah hasil hitungan dengan menggunakan program Plaxis. Setelah kita running, ini contoh yang sudah digunakan untuk pembuatan bendungan kuil. Ini contoh dari bidang yang kita peroleh, data lapangan, kemudian kita buat geometric desainnya. Ini initial condition untuk phreatic level atau
tekanan air dengan ketinggian water level sampai dengan 8 meter. Setelah kita running dengan menggunakan program itu, hasilnya cukup baik dengan displacement, penurunan yang baik dengan dua metode yang kita lakukan. Biasa metode standar itu dengan mur kolom, kemudian kita tambah satu dengan yang digambar 7 ini displacement curve untuk soft soil model, jadi model tanah lunak. Ini hasilnya cukup baik dengan faktor keamanan di atas 1,25. Ini hasil yang dikeluarkan oleh Bapelitbang Bandung, Departemen Pekerjaan Umum untuk embung atau airfield dam. Itu juga ditunjang dengan soil foundation karangan Bowles juga 1,25 untuk faktor keamanan. Nah, ini hasil yang bisa kita lihat untuk tekanan air pori, karena di sini menentukan pola desain. Hasilnya juga cukup baik. Yang perlu kita jaga di sini terhadap keruntuhan lereng, terhadap embung bendung contoh seperti ini ada leakage, kemudian sea force, yang di bawah ini adalah earthquake. Itu yang kita laksanakan. Kemudian kita masuk lagi ke dalam perencanaan yang sudah kita buat di lokasi IPB, ini seperti ini. Menggunakan model embung atau timbunan tanah yang kita perkuat pemadatan without compression, tanpa kompresi. Nah, ini dengan ketinggian tubuh bendung, tubuh dam ini, tubuh embung 10 meter. Kemudian ini dengan menggunakan kompresi. Nah, state construction ini kita buat tiap 2 meter. Nah, di sini fungsinya nanti sebentar untuk kita masukkan geomembran. Geomembran per lapisan 22 meter setelah pemadatan dan kita kompresi. Nah, tujuan berikutnya juga untuk di samping ini bisa kita tahu geomembran. Nah, ini 1:3 untuk kemiringan slope-nya, untuk kemiringan lereng. Nah, di situ kita bisa menghasilkan di mana setelah kita menggunakan skenario dengan kemiringan dan water level sampai 10 meter, kita bisa melihat setelah kita melakukan dengan kompresi itu hasilnya aman, di atas 1,25 sesuai apa yang ditetapkan oleh Bapelitbang untuk faktor keamanan dan di dalam referensi buku teknik fondasi karangan Bowles. Setelah itu kita bisa lihat ini initial condition untuk phreatic level dari 5 meter, kondisi normal sampai dengan 10 meter. Dari hasil running programnya ini cukup aman untuk deformasi atau penurunan. Kemudian untuk faktor keamanan juga baik dari air normal sampai dengan air banjir 5 dan 10 meter. Kemudian ini untuk pengembangan tekanan air pori, sehingga di sini juga bisa kita kelihatan bagaimana nanti kita mendesain ada tekanan yang besar di bagian tengah dan ujung kaki sebelah kiri dari tubuh bendung. Ini menentukan perencanaan nanti kita buat. Kemudian di sini ada aliran lapangan yang terjadi. Di sini dari tubuh bendung dari arah hulu ke muaranya. Di sini kita lihat ada aliran lapangan yang besar di bagian ujung. Nah, dari hasil kemudian setelah kita menggunakan geomembran atau kompresi, ini jauh lebih baik dengan menghasilkan 30 sampai 50% penambahan kekuatan dengan faktor keamanan yang lebih aman. Dari hasil yang kita buat itu, kita mendapatkan desain terhadap airfield dam atau embung di lokasi IPB dalam desain seperti ini. Ini model desain yang kami buat
di bawah bimbingan Prof. Budi. Nah, ini tubuh bendungnya dan ini bagian kaki bawah yang sesuai dengan hasil tadi perlu kita treatment. Jadi digunakan ini pasangan batu kali atau boleh dengan geomembran atau geotextile untuk perkuatannya. Kemudian kita pasang pipa spillwell. Di sini bisa jadi pipa tekan, pipa pesat. Jadi kalau ketinggian 5 sampai 10 meter ini di bawah sini nanti bisa kita pasang mikrohidro. Jadi di sini bisa jadikan lokasi penelitian dengan sumber listrik sendiri. Ini hasil yang sudah kita buat di dalam perencanaan. Ini kemudian dari kita gabungkan ke foto citra satelit Google Earth. Dari atas seperti ini desainnya. Jadi modelnya seperti ini. Dari pengembangan perhitungan embung juga ini kami buat penelitian di daerah Nunuka, Kecamatan Bolangitan, Kabupaten Bolamongondo Utara, Sulawesi Utara ini. Di sini juga kita coba dengan menggunakan perhitungan yang sama, tapi dengan geometrik desain sesuai dengan lahan yang ada. Jadi model geometriknya seperti ini. Ini perencanaan teknis dari embung Nunuka. Dan setelah kita running dengan data soil investigasi yang kita peroleh dengan urutan yang seperti di atas, kita bisa menghasilkan desain yang aman untuk embung Nunuka. Jadi kemudian kita analisis terhadap deformasinya menggunakan manual ya di dalam buku Engineering Manual for Irrigation and Drainage Number 3 Field Dam, the Japan Institute of Irrigation and Drainage 1988. Ini cukup konsisten dengan hasil hitungan menggunakan program yang kita buat. Ini cukup aman, sehingga dalam desain itu cukup baik dengan kita bandingkan dengan program Plaksis yang kita buat. Yang selanjutnya untuk desain menurut buku yang sudah menjadi referensi yang saya baca, yang saya katakan tadi, yang dibuat oleh Prof. Budi dan tim, ini bisa menghasilkan juga rancangan embung yang sudah menjadi standar, yang embung kecil seperti ini. Ini di dalam buku saya lihat. Kemudian ini menggunakan geotextile juga. Jadi penggalian yang dilakukan dengan geomembran ini sekitar dengan gulungan yang ada ini 7 meter. Sehingga dari kesimpulan yang bisa kita dapatkan untuk mengantisipasi kekeringan sebagai pengaruh dari perubahan iklim dan pergeseran musim, keberadaan embung sebagai salah satu bentuk tampungan air buatan manusia menjadi semakin penting. Air embung tidak saja bermanfaat bagi pertanian, tetapi juga untuk keperluan hidup sehari-hari. Demikian pula ukuran embung pertanian harus disesuaikan dengan potensi dan kebutuhannya untuk irigasi. Karena itu pembuatan embung pertanian perlu dianalisis dan desain secara baik. Mengingat pembuatan embung ini relatif cukup mahal dan penghematan dalam penggunaan airnya menjadi sangat penting, segala bentuk kehilangan dan kebocoran air harus dikurangi sekecil mungkin. Nah, penggunaan geomembran tadi selain mempermudah dan mempercepat proses pembangunan embung juga mampu meniadakan kehilangan air karena perkolasi. Di samping itu, geomembran atau geotextile tanah yang sering menyebabkan retakan-retakan menggunakan lapisan batu atau pasir. Nah, untuk rekomendasi saran untuk Kementerian Pertanian yang berkompeten
untuk menentukan lokasi embung serta proses perencanaan dan pembangunannya dengan melibatkan pemangku kepentingan agar pembangunan embung sesuai dengan kebutuhan di lapangan dan dapat dikelola masyarakat penggunanya. Mungkin sampai di situ presentasi saya. Terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator Pak Dodi. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Berti. Tadi kalau saya coba catat beberapa hal yang saya kira cukup penting ya, bahwa Pak Berti ini sudah melakukan menyajikan beberapa pengalaman desain dari bendung ya, termasuk satu bendung yang merupakan bagian dari tugas akhir disertasi beliau di IPB yang kelihatannya belum bisa terrealisasi itu Pak Berti sampai saat ini. Betul, kemudian, Pak. Ya, kemudian embung yang mungkin kalau sedikit dibedakan, kalau misalkan bendung itu memang cekungan yang di bendung gitu ya, mungkin bisa bendung juga, embung juga, tapi menggunakan bendung. Ada juga embung yang digali sistemnya seperti membuat kolam seperti itu. Dan di sini tentu perlu di-firmkan dulu tujuannya untuk apa gitu ya Pak Berti ya. Jadi untuk pertanian, kemudian secara desain itu nanti harus didekati dengan topografi dan biofisika di lahannya, kemudian analisis hidrologi, hidrolik tentunya, dan analisis geoteknik. Dan yang menarik adalah ini diintroduksikan geomembran atau geotextile ya. Ini ternyata akan sangat membantu dalam percepatan pembangunan, kemudian juga mengurangi atau menghilangkan water loss dari perkolasi, dan juga ternyata bisa meningkatkan stabilitas dari lahannya itu sendiri. Jadi ini sangat menarik. Nanti setelah presentasi yang kedua, mungkin kita bisa banyak berdiskusi dengan Pak Berti mengenai hal ini. Oke, selanjutnya kita teruskan dengan pembicara pertama yang kita jadikan kedua, yaitu kawan saya Pak Dr. Eri Suhardianto dari Universitas Brawijaya Malang. Silakan Pak Eri. Eri Suhardianto ya, Pak Eri jadi Eri Suhardianto. Maaf. Baik Pak. Silakan Pak Eri. Mas Edi. Ya, baik. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Profesor Budi Indra, yang saya hormati ada di sini Pak Profesor Berti, Mas Dodi, Mas Husnul, ada Mas Arin, teman-teman seperjuangan dulu ketika sama-sama di Cidanau. Jadi penelitian saya memang banyak di Cidanaunya, hampir sebagian, mungkin 80-90% hidup saya ada di Cidanau, sampai digerebek polisi kata tadi Mas Dodi. Sehingga ini yang mendasar saya membuat salah satu tulisan hari ini. Dan kebetulan juga di sini ada Bu Yuni, satu kolega dengan saya, satu jurusan dengan saya. Selamat siang Bu Yuni. Dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas kehadirannya hari ini. Apa yang melatar belakangi saya membuat tulisan ini sebenarnya berangkat dari dulu disertasi saya ketika dibimbing oleh Bapak Prof. Budi Indra. Dulu saya membuat model tentang limpasan permukaan untuk memprediksi limpasan permukaan, erosi, dan sedimen. Maka hari ini saya coba share screen materi yang ada hubungannya dengan disertasi terdahulu. Latar belakang saya membuat tulisan ini ada beberapa materi yang sudah share di grup SCID, yaitu tentang SNI, tentang debit banjir rancangan, dan modul tentang analisis hidrologi untuk bendungan tingkat dasar. Dari dua materi inilah yang menurut saya masih ada celah atau masih ada, menurut saya, walaupun isinya adalah standar nasional Indonesia, tetapi ternyata masih membingungkan beberapa orang yang bergerak di bidang hidrologi. Ini kebetulan jurusan saya masih dalam gambar, Pak. Ini saya buat sebagai halaman pertama. Jika Bapak Ibu berkenan ke Malang, silakan singgah di jurusan teknik pengairan. Tapi sekarang kampusnya masih sepi, masih Malang, masih dalam kondisi bahaya, sehingga hanya gambarnya aja yang kelihatan. Mudah-mudahan suatu saat ketika kondisi sudah lebih baik, Bapak Ibu monggo saya
berkenan datang ke Universitas Brawijaya, ke jurusan kami di jurusan Teknik Pengairan. Kenapa saya membuat analisis banjir rancangan ini? Sebenarnya untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian dalam nantinya untuk perencanaan infrastruktur. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Prof. Berti mengenai embung, maka ini ada kaitannya dengan hidrologinya, analisis hidrologi. Jadi sebenarnya saya ingin membawa materi ini cukup banyak, tetapi hanya bagian-bagian tertentu aja yang saya highlight. Ada beberapa hal yang perlu kita sepakati bersama mengenai definisi dulu bahwa untuk debit banjir rencana ini biasanya adalah debit maksimum dari suatu sungai ataupun lahan atau saluran yang didasarkan terkait dengan kala ulang tertentu. Nah, di infrastruktur ini tidak hanya bangunan air yang bisa kita rencanakan, tetapi termasuk juga kapasitas sungai atau kapasitas saluran untuk pembuatan bendungan, bahkan untuk struktur jembatan atau pilar jembatan, saluran drainase, dan lain-lain. Ini saya membuat skema ini untuk memudahkan Bapak Ibu sekalian. Ada agak sedikit berbeda dengan SNI maupun dari modul yang saya berikan lewat share di WA Group. Jadi sebenarnya ada dua data yang kita butuhkan untuk dalam analisis banjir rancangan ini, yaitu data debit dan data hujan. Kalau menggunakan data debit, maka prosedurnya sangat singkat dan sederhana, hanya melalui uji kualitas data, kemudian masuk ke distribusi frekuensi dan uji kesesuaian distribusi, maka banjir rancangannya sudah terkendali. Tetapi di lapangan untuk mendapatkan data debit itu sangat sulit sekali. Tidak semua sungai atau tidak semua tempat itu mempunyai minimal manual staff gauge atau PLSCAL untuk mendapatkan data debit. Sebaliknya di beberapa tempat data hujan jauh lebih memungkinkan untuk didapat. Tetapi analisisnya lebih jauh daripada atau lebih kompleks daripada menggunakan data debit. Di mana di dalamnya ada beberapa hal yang saya tambahkan, termasuk di sini ada hujan daerah, kemudian ada hujan rancangan, termasuk distribusi hujannya, dan kita bisa memakai dua cara untuk mendapatkan banjir rancangan, bisa menggunakan hidrograf maupun yang non-hidrograf. Ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa minimal data yang dibutuhkan itu masih ada perdebatan. Jadi beberapa ahli menyatakan bahwa minimal data 10 tahun, bahkan di SNI itu disebutkan dibutuhkan data minimal 20 tahun. Tetapi setelah saya membaca bukunya Jerome Nemec dalam bukunya Engineering Hydrology yang diterbitkan tahun 1972, bahwa salah satu minimal data yang dibutuhkan adalah untuk flood frequency analysis itu bukan tahunnya, tapi jumlah datanya. Ada dua data yang bisa kita pakai. Yang pertama tipe maksimum series atau annual maksimum. Kalau dalam 1 tahun kita hanya mengambil satu data maksimum saja, maka syarat minimum 10 tahun itu terpenuhi. Tetapi di lapangan tidak semuanya tersedia data selama 10 tahun penuh. Bahkan hanya ada beberapa tahun tersedia data, sementara yang lainnya bisa terjadi karena alatnya rusak atau memang tidak ada pencatatan sama sekali. Maka kita bisa menggunakan tipe data yang namanya partial series atau peak over threshold. Dengan data 2 tahun pun bisa kita pergunakan. Dengan masing-masing tahun data kita bisa mengambil 5 data per tahun. Tetapi yang jelas bahwa partial series ini tidak banyak atau tidak umum digunakan, atau sangat menurut beberapa ahli dinyatakan bahwa tidak begitu dianjurkan untuk yang partial series ini. Tapi kalau kondisi di lapangan tidak memungkinkan, maka partial series ini bisa dipakai sebagai bahan untuk mengambil data. Ada beberapa uji yang biasa dipakai, mulai dari uji konsistensi, uji ketiadaan tren, kemudian uji stasioner, dan uji persistensi, sampai pada uji inlier outlier. Dari 5 uji ini biasanya yang saya pakai itu hanya nomor 1. Itu pun tergantung dari ketersediaan data. Kalau datanya hanya ada satu stasiun, maka kita memakai yang memakai result adjusted partial sum. Tapi kalau
stasiun hujannya lebih dari satu, kita bisa memakai double mask curve. Khusus untuk data debit, maka kita hanya bisa memakai yang rescale adjusted partial sums. Untuk nomor 2, kadang-kadang uji ini terlalu berlawanan, sehingga ada yang menyatakan bahwa satunya mempunyai tren, yang satunya tidak mempunyai tren. Sehingga biasanya uji yang nomor 2 ini tidak dipakai. Langsung ke uji yang nomor 3, uji stasioner, dan terakhir adalah uji inlier outlier. Terutama jika data hujan atau data debit yang kita peroleh dari lapangan itu mempunyai sesuatu yang abnormal. Di beberapa tempat ada memang keterbatasan data curah hujan, sehingga beberapa daerah itu kita menggunakan hujan rata daerahnya biasanya hanya memakai metode rata-rata aljabar. Tapi menurut Sosro Darsono itu untuk lahan yang variasinya atau topografinya kecil dengan luas lahan yang kurang dari 250 hektar atau 2,5 km persegi itu bisa menggunakan stasiun pengamatan persis yang kami lakukan dulu ketika di Subdas Ciriung di Cidano itu kita luasnya kecil, tidak sampai 5 km persegi, maka kita bisa menggunakan hanya sebuah atau satu stasiun pengamatan hujan. Kemudian untuk yang lebih besar lagi kita bisa menggunakan metode rata-rata aljabar dengan catatan bahwa stasiunnya tersebar merata. Tapi kalau daerahnya luas dan stasiun hujan tidak tersebar merata, maka kita menggunakan hujan rata daerahnya dengan polycondition. Sebenarnya lebih bagus lagi kalau kita menggunakan metode isohayat, tetapi ini terlalu rumit. Kemudian kita berubah-berubah setiap tahun isohayatnya. Memang ini lebih menggambarkan realitas di lapangan dibanding dengan rata-rata aljabar maupun polycondition. Ini ada beberapa cara untuk mendapatkan hujan maksimum di daerah masing-masing atau di stasiun hujannya, di mana di sini kita bisa menggunakan hanya satu hujan maksimum harian pada tahun tertentu, yaitu annual maksimumnya. Kemudian dicari juga pada tanggal yang sama pada pos hujan yang lain, kemudian menghitung hujan rata daerahnya dengan cara yang dipilih tadi untuk mendapatkan hujan maksimum rata daerah. Waktu pertemuan pertama kalau tidak salah Pak Prof Budi sudah menyampaikan mengenai analisis frekuensi atau distribusi frekuensi. Ada beberapa distribusi yang banyak dipakai di dalam hidrologi, tetapi tidak semuanya sesuai dengan kondisi di lapangan. Jadi ada sekitar 7 distribusi yang ada di dalam analisa statistik, tetapi di Indonesia itu biasanya data hidrologi itu lebih banyak ke arah distribusi Gumbel, log persen tipe 3, dan log normal. Ada beberapa hal yang bisa mengakibatkan kalau kita salah memilih distribusi frekuensi, bisa terjadi overestimate atau underestimate dalam menentukan debit rancangan atau hujan rancangan. Saya coba mencari di beberapa literatur di luar negeri, ada dari Oregon State University, itu menyatakan ada 4 distribusi yang umum. Kalau di Indonesia tadi 3, maka di luar negeri itu ada 4, yaitu normal, log normal, Gumbel, dan log persen tipe 3. Bahkan menurut US Water Advisory Committee in Water Data, itu dinyatakan bahwa log persen tipe 3 itu direkomendasikan sebagai salah satu teknik atau salah satu metode untuk menganalisis banjir descent. Tetapi ini tidak selamanya, menurut saya, kalau menurut saya yang saya pernah nyoba, bahwa tidak selamanya log persen tipe 3 ini hasilnya lebih baik atau bisa diterima. Sehingga harus dilakukan uji kesesuaian distribusi dulu. Apakah distribusinya itu sesuai atau tidak, maka kita memerlukan yang namanya uji Smirnov-Kolmogorov maupun uji chi-square atau chi-kuadrat. Saya sudah memberikan materinya di dalamnya, sehingga di share materi itu ada beberapa cara untuk melakukan uji kesesuaian distribusi. Kalau kita sudah melakukan uji kesesuaian distribusi, maka akan terpilih nanti distribusi yang paling kecil penyimpangannya. Tetapi itu hanya salah satu saja. Untuk lebih meyakinkan lagi, kita perlu melihat kondisi real di lapangan.
Nah, setelah mendapatkan hujan rancangan tadi, kalau dari distribusi frekuensi maka dari data debit sudah mendapatkan debit banjir rancangannya. Sementara kalau kalau dari data hujan kita hanya mendapatkan hujan rancangannya, sehingga kita perlu melakukan yang namanya distribusi hujan jam-jam. Di standar SNI maupun di modul yang untuk analisis hidrologi itu ada beberapa distribusi yang biasanya sering dipakai. Yang pertama adalah memakai rumus Mononobe yang sudah dimodifikasi sehingga kita tahu distribusi hujan dari jam pertama sampai jam ke N atau jam ke-6 biasanya di Indonesia ada rasionya dan ada kumulatifnya. Kemudian yang kedua ada juga yang namanya PSA 007, itu dilengkapi dengan kala ulangnya dan durasi waktunya. Tapi ini sampai 24 jam. Ini yang menurut saya agak sedikit berlebihan karena jarang sekali terjadi hujan di Indonesia itu sampai 24 jam. Rata-rata 5 sampai 7 jam durasinya. Dan yang ketiga itu ada alternating block method dengan cara sederhana dari hitografnya atau kurva intensity, duration dan frekuensinya. Ini juga masih kurang begitu bagus karena menurut saya setelah saya melakukan analisis ternyata bahwa rasionya itu di tengahnya terlalu tingginya di jam ketiga. Padahal rata-rata di Indonesia intensitas hujan itu yang paling terbesar biasanya di jam pertama, setengah jaman pertama sampai 1 jam pertama. Nah, dari distribusi hujan zaman itu ada beberapa hal yang menurut saya kurang begitu pas di SNI maupun di modul itu adalah dengan menghitung P-index untuk mengurangi atau menghilangkan hujan bruto menjadi hujan netonya. Kalau untuk beberapa hal saya masih memakai koefisien pengaliran atau nilai C. Ini terutama di daerah-daerah Indonesia seperti kalau di Pulau Jawa ini ada pegunungan tersier, kemudian kalau kita di Indonesia masih ada dataran sawah atau irigasi, maka kita memakai nilai C ini jauh lebih realistis daripada menggunakan P-index yang di SNI maupun di modul hidrologi untuk desain bendungan. Atau kita menggunakan yang sudah pernah ditulis dalam bukunya Profesor Asad, kalau tidak salah, konservasi tanah dan air, itu mengenai nilai C untuk di daerah urban, terutama yang di daerah perkotaan. Ada beberapa hal yang bisa kita pergunakan dalam membuat banjir rancangan dari data hujan. Bisa dengan menggunakan hidrograf seperti menggunakan hidrograf satuan sintetik seperti Schneider-Alexeyev, Nakayasu, Schneider-Alexeyev, kemudian Nakayasu, Limantara, Gamma 1 dan ITB. Ini yang ada di SCNI. Tapi pada kenyataannya hanya ada 3 yang direkomendasikan, yaitu SCS, kemudian Schneider-Alexeyev dan Gamma 1. Dari beberapa ini yang pernah saya mencoba ada sekitar 4 ya. Kecuali yang ITB saya belum mencoba. Dari 4 atau 5 hidrograf satuan sintetik ini, kalau menurut saya yang paling gampang itu adalah menggunakannya adalah Nakayasu. Ini yang paling gampang. Tetapi menurut SNI, dari kelima ini, yang paling baik dan bisa dikalibrasi itu Schneider-Alexeyev. Selebihnya tidak akurat, kecuali dikalibrasi dengan kondisi Indonesia. Kalau saya melihat, kalau kita hasil dari yang pernah saya buat, ini Schneider-Alexeyev ini yang paling berat atau paling susah adalah membuat kurva naik dan kurva turunnya. Ini yang menjadi kenapa Schneider-Alexeyev itu kurang begitu populer di Indonesia. Jadi dari beberapa ini yang menurut saya paling gampang dalam membuatnya itu adalah yang pertama Nakayasu. Kemudian kalau menurut yang di sini, yang direkomendasikan adalah Gamma 1. Betul, Gamma 1 itu sangat fix sekali. Tetapi untuk mencari parameter input fisik dasarnya yang mau membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga kalau untuk kepraktisan, maka yang paling praktis dari beberapa hidrograf satuan sintetik ini adalah Nakayasu. Kemudian, untuk banjir rancangan non-hidrograf, ini ada beberapa metode yang diperkenalkan. Yang pertama adalah metode rasional dan metode Melchior, Derweduen, dan Haspers. Ini kalau menurut saya
dari beberapa kajian yang pernah saya lakukan, yang paling praktis adalah dengan menggunakan metode rasional, terutama untuk daerah yang catchment area-nya kurang dari 5.000 hektar, terutama untuk perencanaan saluran drainase maupun untuk daerah pengaliran yang luas kurang dari 5.000 hektar. Jadi ini kalau untuk metode Melchior, Darbaduan, dan Naspers ini lebih banyak mengalami kesulitan atau kalau menurut saya out of update ya. Sudah terlalu lama rumus Melchior, Darbaduan, dan Naspers ini kita kalau dipergunakan untuk kondisi sekarang ini. Nah, dari beberapa metode tadi yang sudah saya sampaikan, bahwa dari beberapa itu saya mencoba. Nah, ini kebetulan tahun 2019 kemarin saya diminta untuk merencanakan istilahnya support dari infrastruktur jalan tol. Kebetulan daerahnya ada di Malang Kepanjen, jadi yang sudah terinstall sekarang atau sudah jadi itu adalah dari Pandaan sampai Malang itu sudah selesai. Rencananya tahun 2021 ini mulai pembebasan lahan sampai ke Panjen. Nah, dari infrastruktur jalan tol ini ada alignment horizontalnya, mulai dari awal proyeknya, kemudian ada interchange-nya di 5 tempat, ya, baik itu di Kedung Kandang, Pakis Aji, Bulu Lawang, Gondang Legi, dan akhir proyeknya ada di daerah saya lupa namanya, mendekati Bendungan Sutami kalau tidak salah. Nah, dari alignment horizontal ini banyak sekali sungai yang di-crossing atau dilewati, entah itu saluran irigasi maupun saluran drainase. Sehingga kemarin kami mencoba melihat batas subdasnya yang dilalui oleh alignment horizontal dari jalan tol ini. Ternyata dia melalui 2 buah subdas, yaitu subdas Berantas Hulu dan subdas Metro, dengan banyak stasiun hujan yang ada di dalamnya. Kemudian saya coba membuat polygon decision-nya. Dari polygon decision inilah kemudian ternyata bahwa infrastruktur jalan tol ini melewati kurang lebih meng-crossing 3 ruas Sungai Berantas dan 1 ruas di Sungai Metro. Sedangkan saluran irigasi melewati sekitar 27 saluran atau ruas crossing. Kemudian untuk saluran drainasi dia melewati jalan tol ini melewati 47 ruas atau crossingnya. Nah, dari perencanaan infrastruktur jalan tol ini ternyata saya menggunakan debit banjir rancangan kala ulang 50 tahun untuk khusus kasus di sungai itu menggunakan hidrograf satuan sintetiknya Nakayasu. Kemudian saya cross-check menggunakan Hekres untuk menentukan tinggi muka air banjir dan profil longsor di sungai. Karena ketika saya menggunakan data debit banjir di salah satu AWL yang ada di Gadang, itu hasilnya sangat kecil sekali. Hasilnya sangat kecil sekali. Setelah saya telusuri, ternyata memang bedanya sangat jauh. Jadi hasil kalau kita menggunakan data debit di lapangan itu sekitar 1.500 meter kubik per detik untuk kala ulang 50 tahun dibandingkan dengan kita menggunakan hidrograf satuan sintetik itu kurang lebih sekitar 3.000 sampai 4.000-an meter kubik per detik. Ternyata di hulu dari automatic water level ini ada beberapa bendung yang dibangun sehingga intake kiri kanannya mengurangi debit yang masuk ke AWLR-nya. Nah, ini yang menurut saya menjadi satu handicap atau satu kesulitan bahwa kalau ini tidak kita hitung secara maksimum, maka khawatirnya bahwa akan terjadi kasus-kasus di jalan tol di mana jalan tol itu menjadi semacam bendungan, sehingga aliran sungai itu akan mengalami efek pembendungan. Di sisi lain, untuk perencanaan saluran irigasi yang sudah ada, saya mencoba menggunakan penampang ganda dengan asumsi bahwa jika pada saat musim kemarau atau tidak ada hujan, itu yang mengalir hanya debit air irigasinya saja. Beberapa kasus seperti di Cipali, kemudian di Ngawi,
itu beberapa kali mengalami keruntuhan, ya, badan jalannya mengalami keruntuhan dan ada yang mengalami efek pembendungan, sehingga saya mencoba menggunakan metode rasional karena ini sifatnya lebih kepada continuous flooding di lahan dengan skala ulang 25 tahun karena melihat bahwa perkembangan kota Malang ini akan menjadi kota metropolitan, sehingga untuk skala ulang 25 tahun ini sesuai dengan standar dari Kementerian PUPR. Termasuk juga saluran drenase karena tidak ada debit irigasi yang dialirkan, hanya menampung air hujan saja. Saya menggunakan metode rasionalnya untuk penampang tunggal. Jadi ini beberapa kasus yang pernah saya hadapi. Ini adalah crossing pertama di Sungai Brantas. Ketika saya coba dengan Hekras, ternyata ada beberapa tinggi muka air yang alhamdulillah tidak sampai melimpas baik di tanggul kiri kanannya. Ini yang kejadian di jembatan 1, kemudian ini yang di jembatan kedua, dan ini jembatan 3, dan terakhir ini di Sungai Metro. Ternyata dari beberapa simulasi menggunakan Hekras ini, lebar atau pilar antar jembatan itu kurang lebih berkisar 50-90 meter. Kenapa kemarin saya membuat ini dengan catatan bahwa kalau pilar jembatan itu ada di badan sungai atau di penampang basah sungai, maka kecenderungan untuk terjadinya local scoring atau penggerusan lokal itu sangat tinggi, mengingat kecepatannya di atas 3 meter per detik, di mana 3 meter per detik ini syarat izin dari suatu perencanaan saluran untuk menghindari penggerusan. Sehingga rekomendasi untuk pilar jembatan ini tidak diperkenankan membuat atau meletakkan pilar jembatan di badan sungai atau di penampang basah sungai. Sedangkan untuk saluran irigasi saya menggunakan penampang ganda karena tadi sudah saya sampaikan bahwa pada saat tidak terjadi hujan maka irigasi tidak terganggu. Nah, banyak sekali kejadian di daerah-daerah itu bahwa saluran irigasi karena sudah dibangun kemudian berubah menjadi lahan pemukiman atau lahan perkotaan, maka saluran irigasi ini debit air irigasinya masih ada, tetapi ketambahan dengan air drainase. Nah, ini yang menyebabkan beberapa kejadian di kota-kota yang latar belakangnya adalah lahan pertanian menjadi tergenang, itu karena tidak memperhitungkan air irigasi yang sebenarnya ketika pada saat hujan dia sudah bercampur dengan drainase. Sehingga saya menggunakan penampang ganda. Sedangkan untuk saluran drainase, saya menggunakan hanya penampang tunggal. Semuanya saya buat dari beton ya, dengan box culvert untuk menghindari penggerusan. Ini bahannya dari box culvert dari konstruksi beton. Ini dimensinya sudah saya dapatkan. Jadi itu tadi mengenai analisis banjir rancangan untuk perencanaan jalan tol. Yang terakhir ini adalah untuk perencanaan infrastruktur bendungan. Kebetulan lokasinya ada di Kalimantan Timur. Ini di bendung, sebenarnya ini bukan bendungan, tetapi dulu adalah bendung. Jadi tahun 1977 itu dibangun berupa bendung, kemudian di-upgrade menjadi bendungan urugan tanah dengan pelimpah bebasnya sekitar selebar 15 meter. Awalnya hanya untuk air irigasi sebesar 350 hektar. Kemudian karena di-upgrade menjadi sebuah bendungan, maka fungsinya multipurpose menjadi air baku sebesar 100 liter per detik dan pengendali banjir untuk kota Samarinda. Tetapi kondisi di lapangan ternyata walaupun di-upgrade, bendung atau bendungan ini tidak mampu menahan terjadinya banjir dengan skala ulang lebih besar dari 5 tahun. Jadi ini kondisi real di lapangan, setiap tahun terjadi banjir. Nah, ternyata ada beberapa hal yang menyebabkan terjadinya banjir di kota Samarinda itu. Karena bendungan Lempake ini
dulunya adalah bendung sehingga volume tampungannya tidak begitu besar untuk pengendalian banjir. Di sebelah hulunya, di sebelah hilirnya dari Bendung Lampake ini adalah Kota Samarinda, di mana ketika terjadi hujan deras ada pengaruh pasang surut dari sungai di bagian hilir. Nah, ini Sungai Mahakam ini. Jadi ada pasang surut dari Sungai Mahakam. Ini kondisi realnya di lapangan. Jadi dulu sebelum di-upgrade menjadi sebuah bendungan, Bendung Lempake ini hanya mempunyai satu pelimpah utamanya di sini. Ketika di-upgrade menjadi sebuah bendungan, maka bendung ini berubah menjadi bendungan ditambah dengan pelimpah darurat. Kenapa diberi pelimpah darurat? Karena dikhawatirkan terjadinya overtopping pada posisi plus 9,5, sehingga dibuatlah pelimpah darurat. Dari dua kondisi ini, dua pelimpah ini, kemarin kami mencoba untuk membuat analisisnya dengan banjir rancangan berapa sih sebenarnya bendungan ini mampu menampung atau mengurangi untuk pengendalian banjirnya. Jadi ada beberapa konsep. Yang pertama kita ingin mencoba hidrograf satuan di bagian hulu di daerah catchment area dari Bendungan Lampake. Kemudian kita routing keluar berapa sih sebenarnya inflow yang keluar dari bendungan ini. Terakhir, kemudian setelah kita routing di atas pelimpah dari Bendungan Lampake ini, maka kita akan melakukan routing lagi ke daerah Pasar Segiri. Pasar Segiri adalah daerah hilir dari Kota Samarinda yang berhubungan dengan Sungai Mahakam. Nah, kemudian titik kontrolnya ada di Pasar Segiri, di mana di Pasar Segiri ini ada remaining basin yang warna merah ini. Kalau yang warna biru ini adalah subdasnya Bendungan Lampake, sementara yang merah ini adalah remaining basin dari Pasar Segirinya. Nah, inilah yang menjadi titik kontrol banjir di Pasar Segiri. Nah, di Pasar Segiri sendiri karena dipengaruhi oleh pasang surut dari Sungai Mahakam, maka elevasi yang bisa kita lihat adalah kita membuat semacam early warning sistemnya bahwa pada saat sudah mencapai elevasi plus 3,3 ini, inilah peringatan bahwa kapasitas sungai itu sudah tidak mampu menampung banjir. Ada beberapa hal yang kami lakukan, di antaranya adalah melakukan penelusuran banjir menggunakan persamaannya ini di atas pelimpah. Jadi kita menggunakan persamaan fungsi langsung dari aliran keluar maupun aliran yang masuk dari waduk dan melalui pelimpah atau spillway. Ini penelusuran banjirnya, baik melalui pelimpah utama yang di plus 7,2 maupun pelimpah darurat yang di plus 7,7. Bedanya adalah kalau yang di pelimpah utama dia menggunakan mercu ogi, sementara yang di pelimpah darurat dia menggunakan pelimpah ambang lebar. Ada beberapa skenario yang kita coba, mulai dari skenario pertama, yaitu kita melihat pada kondisi jika muka air di bendung itu penuh, di plus 7,2. Kemudian di skenario kedua, kalau dia kita operasikan di minimum operation level di plus 6, itu sama dengan elevasi intake irigasi dan elevasi intake air baku. Kemudian atau 1,7 di bawah elevasi ambang pelimpah. Kemudian skenario yang terakhir itu adalah dengan melakukan pengerukan semaksimal mungkin dengan melihat volume tampungan yang bisa dipergunakan sebesar 6,924 juta meter kubik. Ternyata setelah kita melakukan penelusuran banjir di atas pelimpah itu sampai ke skenario ketiga, itu pada skenario yang untuk kala ulang 10 tahun itu sudah terlalu besar debit yang lewat dari spillway atau dari Bendungan Lempake itu. Ini bisa kita lihat bahwa dari kala ulang 5 tahun itu yang keluar totalnya adalah 97,14. Jadi ki total sebesar yang lewat di dua pelimpah, baik di pelimpah utama maupun pelimpah darurat. Dari kala ulang 25
2, 5, 10 sampai 25 tahun ini ternyata setelah kita melakukan penelusuran banjir di sungai itu kelihatan bahwa pada saat batas aman di elevasi 3,3 atau sebesar debitnya 313,24 itu, maka kala ulang 5 itu masih bisa aman. Tetapi pada saat banjir di kala ulang 10 sampai 25 tahun, maka bendung Lempake ini tidak efektif lagi untuk bisa mengendalikan banjir. Bahkan kapasitas sungai di daerah Pasar Segiri itu juga sudah meluap atau banjir. Sehingga ada beberapa rekomendasi yang kami sampaikan kepada beberapa pengambil kebijakan terkait dengan penelusuran banjir di Pelimpah maupun penelusuran banjir di Sungai Segiri tentang kapasitas penampang sungai terutama di Pasar Segiri, di hilir di Kota Samarinda, bahwa skenario 1 dan 2 dan 3 itu hanya aman sampai banjir kala ulang 5 tahun. Padahal untuk pengendalian banjir pada umumnya itu biasanya tergantung dari besar kecilnya risiko yang akan kita kendalikan atau yang kita amankan, biasanya berkisar sampai 25 sampai Ki 50 tahun. Oleh karena itu ini ada beberapa yang sekali lagi kami coba simulasikan di Hekras untuk analisis hidrolik banjirnya. Di kala ulang 5 tahun saja ini masih aman. Tapi begitu kala ulang 10, 25 sampai 50 tahun sudah melebihi bank full capacity-nya. Maka ada beberapa batas aman atau dari hasil penelusuran banjir di Sungai Pasar Segiri ini, bahwa untuk Ki 10 tahun ini perlu ada semacam pembuatan bendungan di hulu dari bendungan Lampake tadi. Kemudian untuk di daerah Remaining Basin di Pasar Segiri ini perlu adanya normalisasi sungai, itu yang pertama, untuk bisa melewatkan banjir di kala ulang 10, 25 maupun 50 tahun, dan adanya waduk tunggu atau retention pond kalau tidak salah. Jadi waduk tunggu ini untuk sebenarnya menampung yang banjir yang berasal dari remaining basin tadi. Sementara kalau untuk dari bendung di hulu bendungan Lampake maka perlu dibuat lagi bendungan yang baru untuk bisa mereduksi banjir di kala ulang 10, 25 dan 50 tahun. Sementara untuk operasional di lapangan itu yang paling optimal sebenarnya adalah menurunkan muka air jika terjadi pada saat awal musim penghujan, yaitu menurunkan muka air pada elevasi paling rendah, yaitu di +6, sehingga ketika banjir terjadi itu lebih banyak air yang bisa tertampung di bendungan Lempake. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari beberapa analisis banjir rancangan yang sudah pernah kami kerjakan, baik itu di infrastruktur jalan tol maupun di bendungan Lempake di Kalimantan Timur. Waktu dan tempat kami kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih banyak Pak Eri. Ini banyak sekali nih ceritanya nih yang meramaikan pagi ini ya. Dari analisis mengenai hidrologi dengan dalam kaitannya untuk penanganan banjir dan langsung dikaitkan dengan infrastrukturnya gitu ya. Ini menarik sekali yang satu ini mengenai jalan tol ya Pak. Ya. Dan nanti kalau saya lewat sana kebanjiran nanti saya tak telepon Pak Eri ini. Tapi ya ini sangat menarik ya, nanti kita bisa kebetulan juga menyambung sekali dengan apa yang disampaikan Pak Berti tadi. Jadi bisalah nanti kalau misalkan ada satu pertanyaan mungkin langsung apa istilahnya mengarah kedua-duanya sekaligus atau bisa direspon oleh Pak Eri maupun Pak Berti begitu ya. Jadi kita langsung saja masuk ke ke sesi tanya jawab. Ini kalau di chat ini sudah ada yang mendahului mengirim pertanyaan ini dari Arin ya, dari Pak Arin. Ini kawan saya satu kelas ini.
kebetulan ke Jepangnya bareng, tapi karena saya masuk langsung mulai dan beliau masuk masih research student dulu, jadi pulangnya Pak Arin belakangan. Ini ada pertanyaan mengenai shadeball, Pak. Ini kepada Pak Berti ya. Ya. Shadeball untuk mengurangi kehilangan air. Bagaimana pendapat Prof. Berti? Bukankah warna hitam akan menyerap kalor lebih banyak yang akan menghilangkan banyak air karena evaporasi? Mungkin bisa direspon Pak Berti? Ya, langsung ya. Ya, silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih. Pak Arinya lagi di Jepang nih ya? Enggak Pak, di Bogor Pak sekarang. Oh, iya. Baik. Terima kasih. Saya juga udah membuka tadi langsung karena dikasih videonya. Ya, memang untuk kehilangan air itu harus terus dijaga. Tapi ini menyangkut produk yang dibuat itu tadi. Saya lihat yang di-share oleh Pak Arin. Jadi sebagai peneliti kita perlu melihat, mengkajinya juga. Ya, selain dengan data yang diberikan secara fabrikasi, karena itu produk yang saya lihat itu untuk mengurangi kehilangan air ya, untuk mengurangi kehilangan air di lokasi embung supaya tetap terjaga airnya. Dan saya pikir ini perlu pengkajian lebih lanjut. Dan terima kasih, ini sharing yang bagus. Saya terima dan videonya udah saya simpan. Terima kasih Pak Arin. Demikian kalau menurut saya. Saya kembalikan ke Pak Moderator. Ya. Jadi sepertinya kita masih belum punya jawaban yang firm gitu Pak ya. Kita masih perlu mempelajari juga seperti itu. Atau Ya. Pak Eri mungkin ada pengalaman terkait ini Pak? Shadeball. Saya kok tidak punya pengalaman ini Pak. Pak Dodi kalau masalah shadeball ini. Ya, saya pernah lihat sih, tapi karena apa namanya ya belum pernah melihat langsung, jadi juga belum ada bayangan bagaimana dampaknya. Tapi memang kalau shade untuk hal yang lain mungkin pernah juga sih dulu kawan saya menggunakan semacam shadeball untuk mensimulasikan bayangan dari obstacle bangunan atau dari pohon ya, yang kemudian mempengaruhi kesetimbangan air mikro di lahan pertanian gitu. Jadi evaporasinya dia simulasikan. Tapi mungkin mirip-mirip juga ininya ya, apa analisisnya. Tapi yang ini kan untuk di permukaan air. Ya. Oke, mungkin begitu ya Pak Arin ya. Belum ada ini nih. Nanti mungkin kita bisa sama-sama pelajari. Baik, selanjutnya silakan bagi yang ada ingin ditanyakan. Ini menarik sekali ini mengenai infrastruktur. Jadi beberapa bulan yang lalu itu, beberapa bulan apa beberapa tahun ya, itu kan ada disampaikan oleh Menteri PUPR, adanya kebutuhan hidrologi jalan raya, kalau nggak salah ya. Itu Pak Eri mungkin bikin juga kali ya di sana ya, di Brawijaya membuat, karena diminta seperti apa, super specialty gitu ya, super spesialis gitu ya, program studi. Iya betul Pak Dodi. Jadi memang ada beberapa permintaan. Jadi istilahnya tailor-made ya, tailor-made dari Kementerian PUPR itu untuk beberapa spesialisasi. Contohnya untuk bendungan, kemudian irigasi, kemudian termasuk di dalamnya tunnel ya, terowongan. Ada beberapa super spesialis yang dibutuhkan. Hidroinformatika itu memang tailor-made yang diminta oleh Kementerian PUPR. Tapi untuk kasus di jalan tol ini sebenarnya tidak perlu super spesialis Pak Dodi. Jadi sebenarnya tinggal mengkaitkan aja antara ilmu yang dipakai untuk perencanaan irigasi, untuk perencanaan drainase maupun untuk morfologi atau rekayasa sungai itu yang dijadikan satu. Jadi kita nggak usah jauh-jauh buat super spesialis. Jadi cukup dengan alih-alih dari drainase, irigasi, dan rekayasa sungai itu bisa menjadi satu tim yang kuat untuk perencanaan hidrologinya jalan tol sebenarnya. Ya baik, duduk satu meja gitu Pak ya.
Oke, ini ada pertanyaan dari ini manggilnya apa ya, Pak Maulana, atau kalau saya biasa manggilnya Maul nih. Maulana Ibrahim Rau. Ini dosen di SIL di tempat kami. Ini pertanyaannya adalah, ada di chat itu Pak, mungkin kalau bisa lihat. Sempat dibahas mengenai kemudahan kalibrasi perhitungan hidrograf dengan metode Schneider. Apakah bisa dijelaskan lebih detail mengenai hal ini? Jadi detail mengenai metode kalibrasi Schneider. Kemudian yang keduanya, untuk kalibrasi Krieger, menurut Pak Eri, mengapa seringkali hasil kurva Krieger ini sangat pesimis dibandingkan debit maksimum yang diperoleh dari hasil perhitungan. Nah, ini untuk diketahui Pak Maulana ini setengah di IPB tapi juga setengah di konsultan yang kaitannya dengan hidrologi, Pak. Jadi kegiatan di lapangannya juga cukup banyak. Mungkin ini sekalian nih, mumpung ada ahlinya, monggo silakan direspon. Iya, baik Pak Dodi, terima kasih. Ini saya manggilnya Mas Maulana ya, masih muda ya kayaknya. Ya, dibandingkan kita masih muda, Pak. Iya, baik. Baik, baik Mas Maulana. Jadi untuk perhitungan metode Schneider ya, memang di SNI itu ditulis bahwa memang ini yang paling bisa dikalibrasi. Kalau saya bukan masalah kalau untuk melihat bahwa suatu metode itu paling baik, bukan dilihat dari paling mudah dikalibrasi. Jadi kadang-kadang kita perlu mengecek kebenarannya dengan melihat tinggi muka air atau Pascal di lapangan. Apakah hitungan kita itu sudah betul apa enggak? Tadi sudah saya sampaikan berdasar SNI memang Schneider itu yang paling mudah diatur. Nah, saya coba buka ini saja. Ini kebetulan saya kemarin lagi nyoba di daerah Semarang di daerah namanya wilayah Sungai Dolok Penggaron. Itu saya mencoba beberapa rumus yang sudah ada. Ternyata ada beberapa rumus yang memang tidak bisa serta-merta dipakai. Jadi ada yang saya kasih warna merah ini. Warna merah, ini rumus yang ada di buku. Dan ini adalah rumus yang saya coba-coba. Untuk supaya bisa terkalibrasi dengan baik hidrograf satuan sintetik Schneider-nya ini. Jadi saya coba yang pakai rumus warna merah itu, ternyata hidrogramnya jadi nggak karu-karuan. Nah ini yang warna merah ini. Jadi nggak karu-karuan. Artinya bahwa ternyata memang betul secara kalibrasi dia sederhana karena ada yang namanya koefisien CT dan koefisien CP ini. Jadi memang betul apa yang disampaikan di SNI itu. Tetapi saking mudahnya kalibrasinya, rumusnya ada yang tidak benar atau menyulitkan kita ketika kita melakukan perhitungan untuk membuat hidrograf satuan. Maka nilai Y ini akan menjadi sangat besar sekali. Kemudian saya mencoba untuk melakukan modifikasi rumus, memodifikasinya sehingga ketemu persamaan yang paling smoothing, sehingga dia ketika naik dan turunnya itu smoothing seperti ini. Nah, seperti ini. Nah, ini yang bisa kita pakai untuk nanti pada saat perhitungan dikalikan dengan distribusi hujannya, baik itu menggunakan mononobe, menggunakan PSA 07, bisa menggunakan alternating block method. Itu ketiga-tiganya bisa kita pakai. Nah, dari sini yang paling penting adalah ini. Jadi memang bisa dikalibrasi, tetapi persamaannya harus dimodifikasi dulu. Tidak bisa langsung kita pakai. Ini jawaban yang saya berikan kepada Mas Maulana. Jadi ada dua hal yang harus dimodifikasi dari rumusnya Schneider itu sendiri yang ada di SNI. Kemudian baru kita bisa pergunakan untuk menghitung hidrograf banjir. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua dengan cara Krieger. Nah, ini memang di SNI cara Krieger itu tidak apa ya? Kalau menurut saya tidak direkomendasikan cara Krieger. Cara yang diperbolehkan adalah Hertzfeld. Jadi yang direkomendasikan oleh SNI maupun beberapa ahli itu lebih banyak menggunakan cara Hertzfeld untuk mendapatkan peak maximum precipitation atau PMP. Tapi kalau saya ada beberapa hal yang
menurut saya memang debit maksimum yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan hidrokarb satuan sintetik atau pakai distribusi frekuensi tadi, memang hasilnya jelas lebih besar daripada cara Krieger. Betul, betul sekali. Jadi beberapa ahli atau beberapa orang yang pernah saya tanyakan juga, yang direkomendasikan untuk mendapatkan peak maximum precipitation atau PMP atau curah hujan boleh jadi, itu di SNI pakai cara Hertzsprung. Ada dua cara memang. Ya. Kemudian kalau untuk mendapatkan peak maksimum flood-nya itu ada dua cara juga. Yang pertama adalah kita menggunakan pakai Hertzsprung juga boleh, pakai Krieger juga boleh, tetapi kalau Krieger tadi cenderung lebih kecil ya dibandingkan dengan Hertzsprung. Kemudian kita menggunakan yang namanya hujan rancangan kala ulang 1000 tahun. Itu kalau di bukunya Suyono Sosrodarsono untuk mendapatkan PMF atau peak maximum flood itu nilainya adalah 1,2 kalinya Q1000. Karena perhitungannya bahwa kalau Q1000 itu sudah melampaui tingkat keamanan yang paling tinggi, tetapi untuk bendungan tipe Urugan dengan ada beberapa parameter tadi ya, di SNI tadi juga disebutkan jika bendungan Urugan itu khusus untuk bendungan Urugan maka kita pakai KPMF atau Q1000. Nah, untuk mendapatkan KPMF-nya bisa menggunakan Hertzsprung tadi atau 1,2 kalinya Q1000. Itu jawaban saya, Pak. Baik, saya kira cukup jelas ya, Maulana. Ini kita masih ada waktu mungkin 5 menit ya untuk tanya jawab sebelum nanti kita mungkin dengarkan juga dari Pak Budi ya. Silakan yang mau bertanya lagi. Ini ada yang datang ini, oh ada biasanya Mas Dwinata nih banyak yang ingin ditanyakan nih. Atau Vita ini muridnya Pak Eri. Septian nih yang rencana mau sekolah, ada yang mau ditanyakan Septian? Assalamualaikum Pak Dodi, boleh? Oh, Arin lagi, silakan. Enggak, bukan pertanyaan sih, tapi ingin minta share-nya dari Pak Eri mengenai ini. Ketika kita sudah dapat debit rencana, Pak ya, kemudian kita kan perlu nanti menghitung atau mendesain dimensi saluran ya. Nah, itu ada proses iterasi di sana. Gimana Pak Eri, bisa mau di-share pengalamannya di sana? Iya, alhamdulillah Pak Arin ketemu lagi. Saya baru dengar suaranya Pak Arin lagi. Pengalaman di Cidanau bersama-sama luar biasa. Iya Pak Arin. Jadi untuk desain tadi saya juga menemui kesulitan yang disampaikan oleh Pak Arin. Jadi ada dua hal yang saya lakukan dengan iterasi untuk terutama di saluran berpenampang ganda dan di saluran yang berpenampang tunggal. Jadi ada dua syarat untuk mendesain sebuah penampang, yaitu pertama ada V izin minimum dan V izin maksimum. Jadi kalau V izin minimum itu sekitar 0,6 meter kubik 0,6 meter per detik untuk tidak terjadinya sedimentasi. Kemudian V maksimum itu 3 meter per detik sehingga tidak terjadinya penggerusan. Itu syaratnya Pak Arin. Kadang-kadang tidak bisa terpenuhi dua-duanya. Ini yang jadi masalah ini, yang jadi handicap tuh bahwa untuk perencanaan saluran, baik itu untuk saluran irigasi, saluran drainase, dua-duanya ini kadang-kadang tidak tercapai. Sehingga kita memainkan pertama itu adalah slope-nya dulu. Jadi slope-nya kita mainkan dulu sampai ketemu slope yang paling aman untuk kedua-duanya. Kalaupun nanti ada terjadi beda elevasi, maka di ujung saluran itu kita bisa buatkan bangunan terjun tegak atau bangunan terjun miring. Tergantung dari beda elevasi dengan saluran berikutnya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau memang kondisi kontur di lapangan tidak memungkinkan untuk memainkan slope-nya, maka terpaksa salah satu harus dikorbankan, Pak. V izinnya harus dikorbankan salah satu. Contoh ya, kalau V izinnya itu umpamanya yang maksimum, ini yang bahaya. Jadi
yang saya korbankan biasanya adalah V izin yang minimum, yaitu terjadinya sedimentasi. Jadi ketika kita sudah mentok pada satu iterasi tadi syaratnya adalah V izin maksimum dan V izin minimum, maka saya meniadakan yang V izin minimum. Jadi V izin minimum ini di bawah 0,6 meter per detik. Kalau dia terjadi sedimentasi, OP-nya lebih gampang, tinggal dikeruk aja, tinggal digali. Daripada kalau V maksimum yang kita izinkan, maka bisa terjadi penggerusan saluran. Nah, ini yang paling berbahaya. Oleh karena itu yang paling mudah adalah dengan iterasinya, yang pertama adalah memainkan slope saluran, yang kedua adalah bukan meniadakan ya, mengurangi V izin minimumnya Pak Arin. Mungkin itu Pak Arin ya. Iya, terima kasih Pak Eri. Ya, sama-sama Pak Arin. Jadi memang terima kasih juga gambaran itu, tapi memang tentu ada masalah dalam perhitungannya Pak Eri ya. Betul. Nah, saya mungkin ingin share mengenai perhitungannya itu. Ternyata saya hampir percaya gitu bahwa semuanya ada di Google Play, Pak. Jadi kalau kita punya masalah seperti itu, coba carilah di Google Play, pasti ada software atau aplikasi untuk menyelesaikan itu. Jadi dulu contohnya untuk head loss ya, ternyata head loss sudah ada yang buat di sana. Dan ternyata untuk iterasi ini sudah ada di Google Play. Jadi maksudnya kalau kita nanti punya masalah atau apa, coba cari Google Play, siapa itu sudah ada. Jadi maksudnya itu Pak. Wah, terima kasih Pak Arin. Nah, terima kasih Pak Arin. Kalaupun nanti Google Play tidak ada, gitu ya, itu bisa bantu skripsi gitu ya. Tentunya skripsinya teknik dan tentu TI gitu ya. Jadi seperti itu. Ya. Saya cuma memberikan gambaran bahwa di balik masih ada ide gitu lah untuk kalau sekedar skripsi. Begitu. Terima kasih Pak Eri, Prof. Betty dan Terima kasih Pak Pak Arin. Terima kasih. Baik, ini menarik sekali nih sampai bawa-bawa Google Play segala ya. Kalau bisa linknya dikirim Pak Arin, mungkin sudah ketemu di share ke grup. Jadi mungkin kita juga bisa daripada main-main game yang nggak jelas kan kita main-main analisis biologi gitu kan lebih lebih nyata lah gitu daripada Mobile Legends. Ya oke, saya kira waktu kita juga untuk tanya jawab sudah 11.20, kita mungkin 10 menit kemudian kita dengarkan juga dari Pak Budi ya. Mungkin saya kembalikan ke host atau langsung ke Pak Budi ini. Pak Kusno. Atau langsung aja kita persilakan Pak Budi ya. Pak Budi silakan. Ya, langsung ke Pak Budi aja. Silakan Pak Budi. Ya, terima kasih Pak Satyanto ya. Dulu saya memanggilnya Doli, tapi sebenarnya udah besar sekarang ya. Udah hampir punya cucu juga ya. Jadi saya panggil Pak aja lah sekarang ya. Dan Doli lagi ya. Ini juga udah jadi profesor. Ini bentar lagi Pak Heri juga profesor ya. Amin. Nah, kalau saya panggil Eri lagi, jadi Amin, Pak. udah poleha sekarang ya. Dan saya lihat juga penelitiannya, pekerjaannya sudah demikian banyaknya, jauh dari apa yang saya gambarkan ya waktu masih di Wageningen ya, masih di Danau ya. Udah banyak perubahannya. Ya saya bersyukur ya sudah sedemikian banyak pengalamannya ya dan bisa share kepada semuanya, karena di sini pun juga ada yang masih senior ya, itu bisa nyambung bukan hanya dari kelompok Wageningen Cidanau tapi juga banyak yang lainnya. Saya kira kewajiban kita untuk menyebarluaskan ilmu dan pengalamannya ya. Kalau dari materi yang disampaikan tadi memang saya juga sudah mulai menyadari bahwa ilmu itu sudah demikian pesatnya ya. Apalagi tadi Arin menyampaikan ada seed ball ya, teknologi sudah sedemikian tingginya ya, kita jangan sampai ketinggalan. Apalagi tadi ada Arin Google Play ya, udah jadi mainan ya. Artinya ilmu itu sekarang sudah sedemikian mudah dipelajari oleh berbagai macam. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan nggak perlu lagi perguruan tinggi itu ya. Dengan belajar dari sosial media dan lain sebagainya, orang juga bisa hidup dengan
berkecukupan ya. Tapi bagaimanapun juga saya kira sebagai akademisi ya, kita tuh akademisi, kita harus tetap berpikir ya untuk kemajuan. Tadi Pak Eri mengatakan ada celah-celah ya, walaupun cuman hanya mengintroduksikan satu parameter. Di Pak Eri kan ada mengembangkan model juga ya untuk memperbaiki. Saya kira itulah kewajiban kita ya. Kalau kita tergantung kepada software ataupun juga model-model yang sudah berkembang di sana, ya akhirnya kita nggak bisa berkembang juga ya. Dan mungkin juga yang namanya dunia kan tidak semuanya bisa kita gambarkan dengan model ya. Spatial distribution itu pasti ada, temporal distribution ada ya, spesifik atau karakteristik juga banyak. Nah, itulah menurut saya kita juga harus pinter-pinter mendapatkan permasalahan ya, atau menemukan permasalahan yang memang menjadi concern banyak orang. Dengan demikian model-model itu ataupun juga software-software itu ya bisa kita ikut serta di dalam mengembangkannya. Saya kira dalam diskusi kita ini kita akan lebih banyak mengembangkan artinya memperbaiki ya model-model yang ada ya. Apa kelemahan-kelemahan yang ada, kemudian bagaimana kita memperbaikinya atau ya melakukan inovasi ya, bisa secara teoretikal, bisa secara praktikal ya, inovasi. Saya kira inilah tujuan kita dalam diskusi kita ini ya. Jadi kita berusaha untuk mengembangkan. Kalau saya lihat atau kita lihat bersama dari visi kita kan kita ingin mengembangkan kan dan berkontribusi kan terhadap sesuatu yang kebaruan ya. Dan ini memang akan menjadi topik-topik kita penelitian baik di S1, S2 dan juga S3, termasuk juga ya kita sebagai akademisi. Karena itu juga tolong diperhatikan baik-baik oleh kita semuanya bahwa kita juga ingin melakukan publikasi ilmiah ya. Jadi tujuan kita paling ujung itu adalah publikasi ilmiah. Ya, artinya ada kebaruan gitu ya. Temukan itu, diskusikan masing-masing mungkin yang tertarik bergabung, bekerja sama, ya membuat proposal atau menulis paper gitu ya. Jadi tujuan kita itu nanti ke arah akademik ya, akademik achievement. Karena sayang kalau kita di level-level yang sangat tinggi, doktor gitu ya, profesor ya, kalau hanya sekedar user aja gitu. Tolong diperhatikan baik-baik ke sana. Karena sekarang juga karir akademis kita ataupun juga reputasi akademis kita itu ditentukan oleh angka-angka ya, Scopus, H-index gitu ya. Itulah yang akan meningkatkan ya, kompetisi kita dan juga rekognisi kita di mata masyarakat umum ya. Jadi mudah-mudahan saya sih harapannya dari diskusi kita kali ini ada peningkatan lah kompetensi ya, nilai kompetensi itu. Bukan hanya jabatan di institusi masing-masing, tetapi juga rekognisi yang diakui ya oleh masyarakat dunia gitu. Saya kira kurang lebih itu ya. Saya senang sekali ya dengan pencapaian yang sudah tadi ya, ditayangkan oleh Pak Heri khususnya dan Pak Profesor Berti ya. Itu Pak Satyanto.
terima kasih banyak Pak Budi atas closing-nya ya. Mudah-mudahan ini terus bermanfaat buat kita. Jadi untuk berikutnya, berarti 2 pekan lagi, saya lupa ini apa namanya, siapa yang akan menjadi pembicara. Tapi untuk moderator, kelihatannya Pak Berti nih Pak. Oh ya. Siap Pak, karena Pak Eri sudah pernah ya jadi moderator ya. Gitu Pak. Kalau yang sudah kita bisa tentukan untuk 2 pekan lagi Pak Berti sebagai moderator, mudah-mudahan bisa. Tinggal pembicaranya. Nah, ini saya agak belum hafal mengenai apa jadwalnya. Nanti kita coba cek lagi di daftar yang kita sudah buat. Sekali lagi mungkin terima kasih kepada Pak Eri dan Pak Berti yang sudah men-share banyak sekali hari ini, dan kepada Bapak-Bapak Ibu sekalian yang sudah mengikuti acara ini dari pagi sampai ini mau bubar ya siang hari ini, mungkin sekitar beberapa menit lagi kita akan tutup. Saya kembalikan ke, ya kita tutup ya acara hari ini. Signalnya lead Pak. Iya, apa namanya? Ya, kita tutup saja dulu acara siang hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang. Wah, Pak Hermantoro baru muncul nih. Sudah tadi, tapi diam aja. Lihat, dengarkan aja. Kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, Pak Berti, link sertifikatnya udah ada. Oh iya, itu sudah saya share file saya. Oh iya, makasih. Oh ya, itu sertifikat kan penting sekali ya ternyata. Jadi menurut saya nggak apa-apalah setiap ada acara sertifikat muncul aja, toh cuman software aja, cuman PDF aja. Ya, buat LKD ini Pak. Oh, ternyata akhir semester, laporan guru besar, laporan LKD. Apalagi kan sebagai pembicara juga kan ya ada ya. Ya. Jadi menurut saya tolong nanti ya juga yang sebelumnya keluarin aja lah setiap pertemuan ya. Iya Pak. Toh kan tinggal download aja. Ya. Nah, ini siapa yang mengatur sertifikat tuh? Kita ya. Lagi naik pesawat. Oh iya, tolong deh buatkan ya semuanya ya, jangan lagi diborongin itu. Apa-apa toh. Nggak nyetak juga ya Pak Hermantoro ya. Iya Pak, boleh. Iya Pak. Kalau kita pajang di dinding kan bisa banyak gitu. Sudah 15 ya. Jadi seorang tamu. Bikin slideshow nanti sertifikatnya pakai. Kemudian juga itu di YouTube ya, tolong semuanya subscribe ya, terutama anggota ini. Ya. Subscribe dan jangan lupa share kepada teman yang lainnya gitu loh. Ya Pak. Terserah mereka mau buka apa kagak, yang penting share aja toh nggak ada masalah tah. Ya. Karena kita share juga ingin ini subscribernya banyak, kalau bisa 1 juta nih dalam 1 tahun 2 tahun ini. Dapat iklan ya. Bisa buat bahan video kuliah nih Pak Eri. Betul. Saya udah berpikir begitu karena beberapa kali kan saya ngasih juga. Ya udah saya kasih mahasiswa, nanti kamu pelajari ini selesai ya kuliah. Jadi oleh karena itu juga tolong nanti kalau supaya bisa pakai yang lainnya juga ketika bicara metodologi ya, model ya. Nah, sampaikan juga itunya lah. Kan Pak Eri tadi ada apa Excel-nya ya? Ada Pak. Nah, itu kamu share juga ya. Siap. Nah, mahasiswa kan akan belajar itu juga nanti. Siap Pak. Siap. Hitung-hitungannya Pak Berti juga kan, ada hitung-hitungan juga kan? Ada Pak, ada. Saya share. Hitungan laboratorium ada sudah saya buat dalam Excel. Ya, share. Karena mahasiswa kan sebaiknya bekerja seperti itu ya, artinya dia di komputer buka data, ya ngolah data gitu ya. Ya biasanya mereka. Oke, terima kasih. Ya. Oke. Ya, mohon pamit semuanya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Eri nanti saya minta juga yang file Excel itu. Siap Pak Berti, Prof Berti siap. Iya. Bisa di-share di Drive kan nanti. Oh bisa ya. Di grup aja. Ya di grup. Oh di grup ya baik di grup. Oh boleh di grup. Terima kasih Pak Budi. Matur nuwun Pak. Terima kasih ya Pak Eri. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Eri. Terima kasih Pak Dodi. Terima kasih Prof Budi.
Jadi saya Izin pamit, dibimbing Pak. Prof Budi bukan cuma dokter, sampai profesor juga dibimbing sama Prof Budi. Alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Iya, makasih Saya Pak. nunggu Pak Eri nih. Saya nunggu Pak Saya Eri mau nih. izin juga, Pak. Oh, Mohon iya. dibimbing Pak Budi, Prof Budi. Ya, ya. Terus terang, ya kemarin sudah ngumpul-ngumpulkan apa, Pak? Ya jurnal. Ya mudah-mudahan insya Allah, Pak. Kalau kurang saya siap bantu, jangan khawatir. Siap, Pak. Siap. Siap, Pak. Ya, ya. Terima kasih Pak Budi. Ya, izin ya. Ya, izin Assalamualaikum. Pak. Ya, terima kasih, Prof. Waalaikumsalam. Ya,